Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai dan kita buka majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang malam hari ini kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang barokah adanya insyaallah di tempat yang paling mulia di dunia, yaitu di Baitullah, masjid, salah satu dari masjid-masjid Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid ya, karena begitu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap terlimpah atas kedua hasanah kita, junjungan dan teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang meniti jejak langkahnya sampai yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaat insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk keberkahan majelis kita, keberkahan kita, kesehatan kita, keluarga kita yang di rumah dan saudara-saudara kita yang lainnya, mari kita bertawasul kepada Allah melalui suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah ini akan memberikan barakah untuk kita semuanya. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan ayat 23 dan 24 dari Quran Surah Al-Baqarah yang kemarin belum tuntas ya, daripada nanti nek tiang Jawi niku kelendran ya. Kita lanjutkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kemarin kita jelaskan Allah menantang orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, baik di surah Makkiyah maupun di surah Madaniyah ini. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kata beliau, barang siapa merenungkan Al-Quran, niscaya ia akan menemukan sisi-sisi mukjizat dalam jumlah besar, baik yang jelas maupun yang samar, dari segi kata atau makna.
Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Surah Hud ayat pertama. Jadi Al-Quran itu kata-katanya tersusun rapi dan makna-maknanya dirinci atau sebaliknya. Jadi maknanya ada yang singkat atau ada yang dirinci. Di dalam Quran Surah Ali Imran itu ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kalian, minhu ayatum muhkamat, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Muhkamat itu adalah ayat yang sangat terang benderang, jelas. Ayat yang semua orang ketika membacanya tahu maksudnya. Itu namanya ayat yang muhkam, muhkamat. Minhu ayatum muhkamat, dan diantaranya juga wa minhum mutasyabihat. Ada ayat yang mutasyabih, ayat yang perlu penjelasan. Nah, disinilah kemudian menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Orang yang beriman membaca ayat yang muhkamat ini langsung mengatakan maha benar dan maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang-orang kafir mungkin mempertanyakan, misalnya seperti ketika Allah membuat perumpamaan. Itu kadang bagi orang kafir samar. Ini maksudnya apa tuh kok nganggo perumpamaan barang. Nah, kan begitu kemarin kita bahas nggih. Allah itu membuat perumpamaan. Bagi orang yang beriman langsung inilah pengetahuan Allah, inilah ilmu Allah, inilah kebenaran dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagai salah satu bentuk kemukjizatan dari Al-Quran jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah bahasanya yang tersusun rapi. Awal ayat surah Al-Baqarah misalnya, Alif Lam Mim. Ini kan termasuk napa Pak? Ayat napa? Muhkamat. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Kita enggak boleh alif lam mim ki opo to, enggak ketemu. Tapi Allah pasti punya maksud dengan itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahasanya rapi. Di ayat yang lain, misalnya Al-Mu'minun, Allah ketika menegaskan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung dengan bahasa yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad itu dalam bahasa Arab itu penegasan yang ibaratnya bahasanya dewi niku tiang Jawi niku bahasanya kan macam-macam Pak. Akeh itu kan banyak. Nggih. Tapi tasik enten sing langkung kathah melih. Oh wah keh. Itu berarti lebih banyak lagi. Nah, ada bahasa lain yang menegaskan lebih banyak lagi ada? Ada. Nggih. Oh wah keh tenan. Nggih. Nah, kalau dalam bahasa Arab dengan qad itu menunjukkan tenanan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
Nah, kemudian Allah menjabarkan apa karakter orang beriman yang beruntung itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan atau membayarkan kewajiban zakatnya. Bahasane enak ta nggih runut. Sing beruntung niku tiyang mukmin sing piye to? Oh, sing salate khusyuk, sing menghindari hal-hal yang sia-sia, yang menunaikan atau membayarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, artinya menjauhi perbuatan-perbuatan rafas, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Karena orang yang dalam pengertian yang lebih sederhana menjauhi perbuatan zina. Karena orang yang berbuat zina itu telah menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kehinaan. Nah, kadang orang masyarakat kita kadang menganggap sederhana, padahal tidak. Ini perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istrinya. Aw ma malakat aymanihim fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha ghaira dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain jalan itu, jalan yang dihalalkan oleh Allah, maka baginya adalah dosa. Nah, jadi seperti itu karakter orang mukmin yang beruntung. Berikutnya kata Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menjaga dan menunaikan amanahnya dengan baik. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salatnya. Kemudian Allah sebutkan untungnya di mana? Kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Tiang nek mewarisi niku ndamel usaha napa mboten, Pak? Mboten. Orang tiang nek pikantuk waris niku gak enek ikhtiare. Nggih. Ya entuk ngono ae. Brek nek tinggalane akeh ya entuk akeh, lek sithik nggih sithik. Tapi tidak ada ikhtiarnya. Ulaika humul warisun. Apa yang diwarisi? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Bahasanya runtut, rapi, teratur. Itulah salah satu bentuk kemukjizatan yang luar biasa dari Al-Quran. Berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran mengabarkan perkara-perkara gaib pada masa lalu dan yang akan datang. Jadi banyak kita jumpai di dalam Al-Quran itu isinya adalah berita masa lalu dan juga informasi yang akan terjadi. Ia pun telah terjadi dan terjadi sebagaimana yang dikabarkannya. Artinya ada banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian terbukti dalam kehidupan kita. Sama persis seperti yang dikabarkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran memerintahkan segala kebaikan dan melarang segala keburukan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran surah Al-An'am ayat 115. Yakni benar dalam berita dan adil dalam hukum.
semuanya hak, adil, petunjuk, tidak mengandung dugaan, dusta, dan kepalsuan sebagaimana yang ada pada syair orang-orang Arab dan lainnya, berupa kebohongan dan dugaan-dugaan demi membaguskan syair mereka. Sebagaimana dikatakan tentang syair bahwa yang paling manis darinya adalah yang paling dusta. Anda lihat susunan bait-bait syair yang panjang didominasi pembahasan tentang wanita atau kuda atau khomer atau memuji satu orang tertentu, kuda, onta, peperangan, satu peristiwa kejadian, ketakutan, kekeringan, atau satu pertunjukan tertentu yang tidak menunjukkan satu makna tertentu selain kemampuan penyair dalam menyampaikan sesuatu yang tersembunyi dan kecil dan menampakkannya menjadi sesuatu yang jelas lagi terang. Kemudian Anda lihat 1-2 bait atau lebih yang bermakna bagus dan jujur, sisanya hanya bualan yang tidak mengandung manfaat apapun. Kados syair niku kan isine muji-muji. Tiang Arab, budaya Arab waktu dulu, ada ahli-ahli syair yang pandai menyusun kalimat, menyusun kata-kata menjadi bait-bait yang memuji terutama orang-orang kaya. Sehingga ketika mereka bertemu dengan pembesar-pembesar atau orang kaya di pasar, di jalan, mereka langsung bersyair dengan suara lantang. Nah, karena suka dan senang dipuji-puji, maka orang ini akan melemparkan koin. Nah, kados dene sakniki tiyang sing nyawer. Nah, ngaten niku. Seperti itu, dan isinya pasti sebagian besarnya adalah bualan-bualan dusta yang dibuat-buat supaya menarik kalimat-kalimatnya. Dan Al-Quran tidak mengandung seperti itu sedikit pun. Semua beritanya adalah pasti, semua janjinya adalah berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada isi di dalam Al-Quran yang berisi dugaan-dugaan, kira-kira, tidak ada. Semua beritanya adalah sebuah kepastian. Sedangkan Al-Quran seluruh bagiannya adalah fasih, mencapai puncak sastra atau balaghah bagi siapa yang mengetahui hal itu secara global dan terperinci, yang memahami ucapan orang-orang Arab dan tata cara perbincangan mereka. Maka seperti yang pernah saya sampaikan, ketika baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa Al-Quran ini kepada orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy ini mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Dan mereka sebenarnya tertarik. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, kita akan menjumpai bagaimana Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab itu sering ketika malam hari, nek tiang Jawa ini apa Pak? Dedepi ini mengendap-endap di kegelapan. Nek griya niku kan biasanya sing padang namung ngajeng nggih. Kalau dulu kan nggak ada listrik, jadi nggak ada penerangan di luar. Nah, orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini mencuri dengar di samping rumah baginda Nabi, mendengarkan beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya di dalam hatinya sudah ada keraguan, iki kok bener. Untuk membuktikan itu, mereka mengutus salah seorang dari mereka yang memang betul-betul ahli dalam balaghah, ahli dalam bahasa, ahli dalam syair. Nek basane ade ngeten kira-kira, jajal rungokno kae kira-kira ayat tenan apa sing gawe Muhammad. Ngaten. Didatangilah dan dia mendengarkan beberapa ayat yang disampaikan. Maka begitu mendengar ini seorang utusan dari pembesar Quraisy ini langsung terkopoh-kopoh pulang dan menyampaikan kepada para pembesar-pembesar ini, apa yang dibawa Muhammad tidak mungkin dibuat dan disusun oleh manusia. Jadi mereka meyakui bahwa itu adalah
wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi memang untuk beriman itu tidak mudah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab untuk menjadi seorang mukmin beriman dengan Al-Quran itu melalui proses yang sangat panjang. Proses puncaknya adalah kemarahan beliau. Beliau sedang nenteng pedang karena di Mekah pada waktu itu Umar ini dikenal sebagai yang mriki kira-kira jagoane preman, dan jagoan tenan, jadi nggak ada yang bisa mengalahkan. Dia bawa pedang sambil tasik disarung itu kan cik, mboten niki pun ditenteng, pedangnya pun digawa ngeten. Ditanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Aku akan membunuh Muhammad. Kemudian dikabarkan kepada dia, bagaimana kamu membunuh Muhammad? Adikmu sekarang sudah menjadi pengikut Muhammad. Maka dia berbalik mendatangi adiknya. Dan ternyata di situ adiknya dan suaminya sedang menerima ayat dari sahabat yang lain. Dibacakan. Begitu dia masuk marah, apa yang sedang kamu baca? Disembunyikan. Jadi tasik didelik nih kenggene Umar. Karena marah, Umar menampar adik perempuannya sampai berdarah. Begitu dia melihat adiknya berdarah, hatinya luluh bapak-bapak sekalian. Kemudian suaranya merendah. Coba kamu bacakan apa yang kamu dapat dari Muhammad kepadaku. Dibacakanlah 10 ayat. Saya suruh bahas suratnya, kalau tidak salah surat Hud 1-10 dibacakan. Menangislah sahabat Umar bin Khattab dan dia kemudian antarkan aku kepada Muhammad. Dan masuk Islamlah beliau. Bayangkan sebelum masuk Islam itu beliau itu akan membunuh utusan Allah, manusia paling mulia di dunia. Nah, kita tidak sampai seperti itu nggih, tapi kita sudah beriman, alhamdulillah. Dan kita termasuk yang dirindukan oleh beliau. Beliau sebut ummati, ummati, ya Allah. Mudah-mudahan kita mampu mengimbangi kerinduan dan cinta beliau kepada kita. Nah, termasuk malam hari ini ikhtiar kita untuk bisa ittiba, meniti jalan yang beliau ajarkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bila kita perhatikan berita-beritanya di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatinya sangat manis. Baik yang diungkapkan secara panjang lebar maupun yang singkat. Baik yang diulang maupun tidak. Dan setiap kali ia diulang, maka ia semakin manis dan semakin tinggi nilai kandungannya. Tidak usang karena seringnya diulang dan para ulama tidak pernah merasa bosan terhadapnya. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ini ayat ini tidak hanya sekali dalam surah Ar-Rahman, berkali-kali. Tapi kita tidak pernah bosan. Duka mergo ora ngerti, duka mergo gak ngeh, nggih, tapi itu diulang-ulang. Allah menanyakan, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Begitu banyak nikmat Allah disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Nah, disitulah kemudian kita akan menjumpai banyak ayat yang diulang di dalam Al-Quran dengan makna yang sama persis ataupun dengan makna yang hampir mirip dan konteks-konteks yang berbeda. Itulah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran yang sangat luar biasa. Yang tugas kita kemarin diantaranya adalah sikap terhadap Al-Quran itu menguasai bacaannya dengan baik, dengan tartil. Ya, kemudian kita berusaha untuk menghafal sekemampuan kita dan memahami makna yang ada di dalamnya. Karena isinya adalah perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla serta janji dan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Terserah kepada kita
Karena Allah menegaskan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan di dalam orang mengambil Islam sebagai jalan hidupnya atau yang lainnya. Karena qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Karena Allah sudah menjelaskan, sudah sangat jelas mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang diterima oleh Allah, mana yang tidak diterima oleh Allah. Bagi kita adalah innad dina indallahil Islam. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat pinten niku, Pak? 17 nopo 16 kira-kira sekitar niku Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, jalan hidup yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Itu sangat jelas. Nah, inilah kemudian kita bersyukur kepada Allah, Islam telah menjadi jalan hidup kita. Tadi ketika menyampaikan beritanya sangat detail. Bila Al-Quran menyampaikan ancaman dan peringatan, maka ia mendatangkan sesuatu yang membuat gunung yang terjal kokoh bergetar. Apalagi bagi hati yang memahaminya. Sebaliknya bila Al-Quran memberi janji, maka ia mendatangkan sesuatu yang mampu membuka hati dan pendengaran, membuat manusia rindu pada surga serta keinginan untuk berada dekat arsy Allah yang Maha Pengasih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam hal targhib dan hal berita, ya, dalam hal harapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran surah As-Sajdah ayat 17. Jadi Allah menjanjikan memberikan harapan kabar gembira dengan balasan, yang balasan itu, nikmat yang menanti itu indah dipandang. Nah, kan kita ini suka dengan keindahan-keindahan. Kalau ada berita TikTok, Facebook, YouTube, hal-hal viral, misalnya jalur lintas selatan, itu langsung cepat. Kenapa? Karena ingin menikmati keindahan pemandangannya. Begitulah kita. Dan Allah menjanjikan itu. Allah menjanjikan kenikmatan yang indah dipandang sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fiha ma tastahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Bayangkan, di dalam surga itu ada segala apa yang diingini oleh hati. Betul, pengen apa mawon ada disediakan oleh Allah. Janji Allah di dalam surga itu seperti itu. Di dalam surah Ali Imran, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di dalam bagi orang-orang yang bertakwa, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, lilladzina taqaw jannatun tajri min tahtihal anhar, adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita membayangkannya ayat ini turun bukan di sini, Pak. Bukan di sini jamaah. Ayat ini turun di kota Madinah.
Buat ngatas bayang nih, teng mriko niku enek kali sing iso dicemplungi, ndak ada. Teng mriki kan sungai itu kan banyak. Kulon griya sungai gitu. Nek pas ana banjir niku nggih saged damel ciblon nggih, nek tiyang alitan kulon niku sering ciblon teng kali. Tapi ini di Arab, di Mekah, jangankan sungai, sumber air mawon 1001 ditemukan. Tapi apa janji Allah? Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Tidak berhenti di situ. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang senantiasa disucikan. Kalimatnya apa, Pak? Istri-istri, azwaj, bukan zauj. Nek zauj niku siji. Kalau azwaj itu jamak. Oke. Nek temriki aja meneh mikir bojo loro nggih, angen-angen didamprat kali mbok edok. Tapi di sana penghuni surga, wa azwajum mutahharah, istri yang senantiasa disucikan, waridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, itu janji Allah. Detail, tertib, nggih bahasanya bisa difahami. Itu ketika Allah menjanjikan. Nah, kita ini kadang ngukur janji Allah itu dengan kemampuan kita. Maksudnya pundi? Maksudnya begini. Kadang kita ngukur janji Allah dengan kemampuan kita. Mosok iso. Nah, ngaten nggih. Wong teng mriki openi bojo sitok ae klendran. Nggih. Tidak, di surga itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semuanya akan berubah menjadi kondisi yang terbaik. Niki mengke ibu-ibu protes lah, kula terus teng pundi, Pak? Nggih. Dan istri akan menjadi bidadari tercantik yang akan memimpin bidadari-bidadari yang lainnya untuk melayani penghuni surga suaminya. Ada seorang nenek yang bertanya kepada baginda Nabi. Dan baginda Nabi juga kadang bergurau. Nenek ini bertanya, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Rasulullah dengan bahasa yang ngeledek ini goyoni. Wah, di surga tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada nenek-nenek. Menangislah nenek ini. Karena berarti aku tidak akan bisa masuk surga. Kemudian baginda Nabi melanjutkan, karena nenek-nenek yang masuk surga nanti akan menjadi perawan kembali, menjadi muda kembali. Maka tersenyumlah nenek ini. Itu artinya kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janji. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana ketika Allah mengabarkan atau memberikan peringatan dalam hal tarhib, dalam hal kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, tarhib itu dalam bahasa Indonesianya adalah intimidasi. Artinya peringatan. Misalnya dalam Quran surah ayat 68 dari Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa amintum ay yakhshifa bikum janibal bar? Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Rabb yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu? Bisa difahami ya ayat ini Bapak-bapak sekalian?
Allah mempertanyakan, afa amintum ayyakhsifa bikum janibal bar, maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Rabb Allah yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu? Begitu banyak telah ada di hadapan kita terpampang, baik berita masa lalu, bagaimana kaumnya Nabi Lut dibalik bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan mereka. Ya dibalik begitu saja. Namanya dibalik, sebelumnya ada di atas menjadi di bawah. Kalau di atas tanah dibalik berarti masuk ke dalam tanah, dikubur oleh Allah Azza wa Jalla. Sak barang-barang nih. Tidak jauh-jauh di dekat kita ketika ada tanah longsor, ketika ada kejadian-kejadian, bagaimana Allah membalik bumi ini dan menenggelamkan apa saja yang ada di atasnya, mengubur apa saja yang ada di atasnya. Maka itu adalah peringatan dari Allah. Allah telah melakukan itu sebagai hukuman bagi manusia yang menentang ayat-ayatnya. Maka apakah kita merasa aman dari itu sehingga kemudian kita menentang ayat-ayat Allah? Kira-kira begitu bahasanya. Bahasanya sangat, meskipun ancaman ini sangat halus. Nek kira-kira lek awak dhewe ngoten bahasane ngeten kira-kira. Menurut kula nggih. Kowe iki ora mikir to sing kejadian wingi. Nek luwih kasar melih wonten tapi tidak salah ya, begitu kira-kira. Karena sudah terjadi, dikabarkan oleh Allah dan ada terjadi di hadapan kita. Maka begitulah ketika Allah memberikan peringatan. Di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ayyirsila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Al-Mulk ayat 16 dan 17. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambi, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Jadi dalam memberikan harapan, janji, kabar gembira seperti tadi, tapi begitu memberikan peringatan, Allah sangat keras peringatannya. Makanya ini harus kirang pinten menit? 2 menit. Ini harus kita ambil sebagai pelajaran, sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memberikan nasihat, ayatnya sebagaimana dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 205-207. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita immata'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka? Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kefasihan atau kejelasan bahasa dan keindahan Al-Quran. Jadi Allah dalam ayat ini memberikan gambaran ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan, dilulu oleh Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan selama bertahun-tahun, begitu datang azab Allah, maka kenikmatan itu tidak tersisa sama sekali. Tidak ada rasanya sama sekali. Begitulah gambaran dari Allah Azza wa Jalla
ketika Allah memberikan nasihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Mudah-mudahan mampu kita terima, kita serap dan kita fahami, menjadi ilmu bagi kita semuanya untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah. Karena salah satu ciri orang beriman itu adalah hatinya bergetar ketika disebut asma Allah dan imannya bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dan ketika kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.